Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladhi bayyana li'ibadihil harama wal halal. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dan majelis yang dimuliakan oleh Allah ini, dengan harapan agar ilmu yang kita dapat di majelis ini sebagai bekal kehidupan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Masih kajian yang berkaitan dengan hadis maupun kalam ahli hikmah yang dikumpulkan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Akhir babu thulathi, rubai, akhir babur rubai. Wa qala ba'dul hukama, sonnya nging, maki bagian son dikecilin sedikit. Wa qala ba'dul hukama jami'ul ibadat ay minal ubudiyah arba'atun. Inti dari ibadah itu 4 hal. Inti dari ibadah itu 4 hal. Semua ibadah itu memiliki fungsi 4 ini. Yang pertama, al-wafa bil uhud, menepati janji. Jadi begini hadirin, kita manusia ini sebelum berjumpa di dunia ini sudah pernah kita berkumpul di alam sebelum alam ini. Alam ini namanya alam asbah. Alam sebelum ini itu namanya alam arwah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ketika manusia sebelum diwujudkan alam dunia ini, itu diambil perjanjian dulu. Jadi kita semua ini sebelum ada di dunia ini sama Allah sudah dikumpulkan di satu alam dan diambil suatu perjanjian. Allah berfirman, alastu bi rabbikum, alastu, tidakkah aku, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Perjanjian ini
memastikan bahwa Tuhan yang kita sembah ini hanya Allah. Bukankah aku Tuhan kalian? Qalu. Kemudian kita semua waktu itu menjawab. Kita semuanya menjawab. Semua. Tidaklah manusia yang pernah hidup di muka bumi ini kecuali hadir dalam perjanjian itu. Nggak ada yang absen. Kemudian qalu, kita semua ini sudah pernah mengambil janji kepada Allah untuk tidak menyembah kepada selain Allah. Qalu bala, iya ya Allah. Setelah itu baru kita itu dihidupkan di alam asbah sekarang ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tafsir Quran ini, banyak yang nggak ngerti. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian wahai manusia kok ingkar menyembah kepada selain Allah? Wa kuntum amwatan, bukankah kalian dahulu itu amwat, jamaknya mayit, artinya kalian dulu itu ada di alam maut. Makanya kita diambil janji tadi itu. Kalau orang mentafsirkan amwatan, dulu kalian tidak ada, sekarang ada. Gimana Allah ngajak bicara kepada makhluk yang tidak ada? Kan nggak mungkin. Berarti amwat di sini itu alam kematian pertama. Ini alam arwah tadi itu. Thumma, bentar, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kemudian kalian dihidupkan. Hidup ini alam yang kedua. Di alam kedua ini kita sudah diambil janji untuk tidak menyembah kepada selain Allah. Makanya Allah nagih, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kalian sudah diambil janji di alam maut, alam arwah, di alam asbah ini kok kalian kufur, kok nyembah kepada selain Allah. Maka itu di dalam perkataan ahli hikmah, inti ibadah kita ini, sampean sembahyang ini, sampean duduk di sini, wafa bil uhud, menepati janji atas perjanjian yang pernah dahulu kita sepakati dengan Allah Subhanahu wa taala. Bentar, saya bawakan. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam, dan ketika Allah mengambil janji kepada anak manusia, min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna, iya ya Allah kami bersaksi. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Hati-hati, nanti di kiamat
Jangan sampai kau mengatakan bahwa aku ya lalai, semua sudah ada perjanjiannya. Makanya firman Allah tadi, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatam fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Kemudian nanti kalian akan masuk lagi ke alam yang ketiga, alam barzakh. Mati lagi, amwat, mati lagi. Tapi mati ini, mati, hidup, mati, hidup. Mati ini bukan tidak ada, terus tidak ada. Nah, ini alam. Alam arwah, makanya diambil janji. Alam hidup, dikasih jasad. Habis ini jasad dikubur. Alam yang ketiga, barzakh, ada siksa kubur. Ada kenikmatan. Buat apa nikmatnya kubur dan siksanya kalau kita itu mati terus nggak merasakan apa-apa? Yang ketiga, tsumma yuhyikum, tidak ada kematian lagi setelah itu. Kemudian kau akan dihidupkan. Disitulah hidup selama-lamanya, surga atau neraka. Nah, inti dari kita beribadah, sholat kita, puasa kita, ini semua adalah menepati janji atas kesepakatan dan perjanjian di alam pertama kali kita berjumpa kepada Allah. Makanya dikatakan di sini orang ibadah itu yang pertama adalah al-wafa bil uhud. Wafa itu artinya menepati janji, uhud dengan perjanjian. Yang kedua, jami'ul ibadat minal ubudiyah itu al-muhafadhah bil hudud. Yang namanya ibadah itu adalah bagaimana kita menjaga batasan-batasan yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan agar kita tidak menerjangnya. Makanya fungsi sholat itu sendiri apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Jadi sholat itu nahi mungkar. Kalau mau mencegah kemungkaran, diantaranya diajak sholat. Jadi kalau kita ingin meniadakan kemungkaran, ajak sholat. Karena sholat itu fungsinya nantinya mencegah kemungkaran. Yeah. Ada orang berbuat mungkar, jangan sembahyang. Engkau sembahyang itu jadi sebab dia nggak mau berbuat mungkar. Ada orang buat sesajen. Apa hukumnya orang buat sesajen? Kalau dia Hindu atau Buddha, ya sakarepe, nggak masalah. Ya kan, orang Hindu, Buddha buat sesajen sudah memang akidahnya. Cuman kalau orang Muslim buat sesajen gimana? Fatwa ulama, khususnya fatwa Nahdlatul Ulama, haram. Sudah jelas. Karena dia melakukan ubudiyah takoruban kepada selain Allah, makanya bisa syirik. Bikin sesajen, kemudian dilempar ke kawah, dilempar ke sumur supaya sumurnya gak sat. Kalau mau sesajen yang halal, tak ajari kon. Buat tumpeng, kasih telur, kasih ayam, kayak sesajen, kasihkan fakir miskin, dimakan, sodakoh, namanya tawassul bil a'mal, berkat sodakoh, sumurmu gak sat,
di Batu buah-buahan ini agar makmur harus bikin sedekah bumi. Sedekah bumi itu kalau mereka kumpul kemudian mengumpulkan buah-buahan dilempar ke kawah, haram, wis mubadzir, dengan keyakinan akan aman, akan makmur. Tidak gitu caranya. Caranya sedekah tetap, kumpul bareng-bareng, bikin buah-buahan, kemudian mau digiring di karak monggo, kemudian berikan pondok pesantren yatim piatu, darul aitam, atau orang-orang miskin, biar dimakan dengan niat tawasul bil a'mal, sodakoh ini menolak balak. Iki wong muslim. Nah lek kon nggih tumpeng, mbok uncalno nang ngene sumur, gak ambrol lah sumur. Gak jelas. Kalau yang melakukan itu non muslim monggo silahkan, tapi kalau yang melakukan muslim pikir yang matang, jangan atas nama budaya. Budaya itu yang bertentangan dengan syariat kita tinggalkan. Budaya buka aurat kita tinggalkan. Budaya ikhtilat, ya. Apa setiap budaya itu harus dijaga? Enggak. Ada budaya sebagian tempat ijol-ijolan bojo. Ayo apa kon gelem akon. Nek kon nolak berarti kon nolak budaya. Sing cerdas po. Ada budaya itu enggak bagus. Tinggalkan. Budaya bagus, lestarikan. Budaya gotong royong, tetap jaga. Oh, no. Tapi kalau atas nama budaya kemudian melakukan hal yang menerjang syariat, kayak seakan-akan syariat agama itu nomor 2, budaya nomor 1. Maaf, Anda salah pengertian. Yang menyelamatkan Anda di akhirat itu agama, bukan budaya. Islam enggak menentang budaya, kecuali kalau budaya itu tidak diridhoi oleh Allah. Budaya buka aurat, ya jangan diikuti. Budayanya orang Hawaii kutangan tok, bojomu rono kutangan tok ya ngono. Kon nek gak gelem bojomu kutangan berarti kon ngelanggar budaya. Yang cerdas po. Jadi apa hukumnya bikin sesajen? Haram, bisa syirik. Terus caranya orang-orang ini gimana supaya enggak melakukan kemungkaran ini? Jangan sembahyang. Orang muslim ini kelihatannya enggak sholat hingga dia berbuat mungkar, jak sholat. Atau ingatkan dan tegur dengan cara yang baik. Adapun cara yang tidak baik seperti menendang sesajen, itu cara nahi mungkar dengan cara mungkar. Kata Imam Haddad, kalau nahi mungkar itu caranya salah, itu akan membawa kemungkaran yang lebih besar, malah nggak boleh kita nahi mungkar. Ya. Contoh saya kasih cara nahi mungkar yang salah. Ya ini wis ngene ae gak usah dawa-dawa. Gara-gara nendang sesajen, akhirnya ada 1000 sesajen dibuat. Coba gak ditendang iki sesajen siji iki, gak datang 1000 sesajen. Berarti salah dia cara nahi mungkarnya.
yang nahi mungkar sekarang dikasih tahu gara-gara kon 1000 sesajen saiki. Keliru coromu. Ya, Anda terlalu belajar di mana Anda ini? Mengedepankan sombong daripada rahmat dalam berdakwah. Kesian orang itu lagi masalah, erupsi, kehilangan rumah, bingung, imannya lemah, berbuat sesuatu yang salah, ingetin jangan sembahyang, corone sembahyang, iki gak. Maka itu harus pandai. Di sisi ini nahi mungkar caranya salah. Kena no. Jangan lagi cara salah lagi. Ya. Akan membawa dampak kemungkaran yang lebih besar. Itu pertama. Tapi di sisi lain, yang buat 1000 sesajen ini, kalau yang melakukan non muslim monggo, tapi kalau muslim Anda waras. Belajar ilmu dari mana Anda menghalalkan sesajen? Di gurumu kepingin roh aku. Kalau Anda muslim dengan atas nama budaya kemudian membuat sesajen dupa dan lain-lainnya dengan niatan seperti yang dilakukan orang-orang tersebut, ya, memberikan sesajen untuk makan arwah, ruh halus dan lain-lain, NU ngaharamno, Muhammadiyah ngaharamno, sing ngahalalno sapa? Saya kepingin ketemu ulama yang mengatakan hukum sesajen, buat sesajen kemudian dibuang ke kawah dan lain boleh, itu tolong kayak ono alamatnya. Aku kepingin ini silaturahim, kepingin ro dalile aku. Apa Injil, apa kitab Kopinghu. Mau tahu saya dalilnya, nggak apa-apa, saya mau tahu dalil kalau Anda mengatakan halal. Tapi jangan terus pakai pemikiran-pemikiran, oh itu hukumnya pakai rasional, itu budaya, wah dawa. Kasih saya dalil sesajen untuk seperti yang dilakukan orang-orang di kawah dan lain-lain itu halal, beri saya dalil. Mungkin saya nggak tahu, perlu dikasih tahu. Tapi kalau setahu saya haram dan ulama juga mengharamkan, fatwa NU juga mengharamkan. Ya. Dan saya telepon ke wali kota Malang. Saya telepon. Saya sesalkan kejadian ini. Akan tetapi yang saya dapat wali kota tidak mengizinkan. Jadi izin itu dari mana? Wallahu a'lam. Nggak tahu ya. Pokoknya wali kota saya tanya, dia tidak mengizinkan, dia tidak hadir dan tidak ridho dengan adanya acara tersebut. Itu handphone saya jadi saksi. Saya telepon. Ya. Lah karena wali kota Malang ini kan orang NU, ustadz juga, kiai. Masuk mengizinkan sesajen gitu, kan tidak mungkin. Makanya saya tanya kejadian seperti itu, ya sudah, wallahu a'lam. Tapi kita ambil pelajaran, kalau ada orang yang berbuat mungkar, harus pandai kita itu menahi atau melarangnya, supaya enggak terjadi seperti ini, kemungkaran yang lebih besar. Jadi itu perbuatan sesajen dan lain-lain itu nggak benar. Jadi kalau memang mau mendapat keberkahan, sholawatan. Insya Allah di tempat yang sama kita akan buat sholawatan, dongaknoi. Kita pancing ridho Allah di tempat yang apabila di situ dilakukan perbuatan mungkar, memancing murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah memiliki fungsi muhafadzah bil hudud, menjaga agar kita tidak menerjang batasan-batasan. Jadi agama itu
ada seperti pagar-pagar yang di situ kita nggak boleh menerjang. Nah, fungsi dari ibadah agar kita tidak melampaui batas. Memangnya biasanya orang-orang yang maksiat itu ya dia ngelanggar perintah Allah ya biasanya karena dia nggak ibadah. Karena kalau ibadah itu menjadi sebab penjagaan batasan ini. Gitu loh. Ini fungsinya orang ibadah. Beb, kalau ibadahnya istiqomah tapi maksiatnya ya istiqomah gimana? Berarti ada yang nggak beres dengan ibadahnya. Tapi tetap aja lebih afdol seperti itu daripada gak sama sekali. Ibadah gak maksiat terus. Ini kadang orang-orang dalil macam-macam. Kenapa sembahyang tapi lek maksiat? Mending kayak aku, gak usah sembahyang maksiat. Culek mari mending ibadah. Nanti ada saatnya ibadah itu membuahkan hasil dia jauh dari kemaksiatan. Tapi kalau dia sudah nggak berupaya ibadah sama sekali ya tambah dol. Ya. Makanya firman Allah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ini tafsirannya banyak. Di antaranya sholat yang bagaimana yang mencegah kemungkaran, sholat yang sempurna. Sempurna, iki para fuqaha mengatakan sempurna khusyuknya, sempurna rukunnya, sempurna ininya, baru itu sholat yang akan mencegah kemungkaran. Itu tafsirnya ahli fikih, karena fikih itu selalu lihatnya itu sah dan tidaknya amal ibadah. Ada yang mengatakan enggak, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu sholat yang bukan cuman surah tapi hakikat. Hakikatnya orang sholat itu ittisal billah, nyambung sama Allah. Sedangkan maksiat itu putus hubungan sama Allah. Tidak ada orang yang nyambung sama Allah, maksiat itu enggak ada. Makanya katanya Abdul Aziz Dabbar, beliau mengatakan bahwa dosa itu adalah putus hubungan sama Allah. Inggito anillah itu dosa besar. Karena tidak ada maksiat kecuali gara-gara putus hubungan. Dalilnya hadis Nabi. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yasruk sarik hina yasruk wa huwa mu'min. La yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina kecuali dalam keadaan dia tidak beriman. Tidaklah orang minum minuman keras kecuali dia dalam keadaan tidak beriman. Tidaklah orang itu mencuri kecuali dalam keadaan dia tidak beriman. Makanya orang mencuri, orang minum khamr, orang berzina dan lain-lainnya, orang makan riba, orang ini dan lain-lainnya, itu sebabnya adalah iman nggak ada. Iman nggak ada itu artinya putus inqita anillah, putus hubungan. Kalau dia nyambung sama Allah, nggak mungkin zina, nggak mungkin khamr diminum, nggak mungkin mencuri, nggak mungkin maksiat. Makanya fungsi sholat adalah menyambung hubungan makhluk dengan Khalik dengan sendirinya, tidak akan menerjang batasan yang Allah tentukan. Ittisal billah. Nah, dai, Ustadz, Kiai, Habib itu tugasnya apa? Nyambungkan orang yang putus hubungan ini kepada Allah. Itu pengajian, majelis taklim, pondok ini fungsinya putusnya hubungan makhluk dengan Khalik. Buka putus, buka dikonekkan terus, dikonekkan, wis konek, nyambung, nggak mungkin maksiat. Nah kita itu dai itu tugasnya itu nyambung hubungan. Kita tugasnya bukan menghakimi. Ada orang nggak waktunya sholat ya,
di masjid ini ada orang nggak sholat, waktunya sholat nggak sholat, rokokan di kono. Terus kata orang ini kepada Imam Syafi'i, Imam, waktunya sholat orang-orang itu nongkrong di sana, kan kurang ajar ya. Ya apa? Apa yang harus kita lakukan? Cengkewe nggak? Jambak ah? Diapakno ini? Kata beliau, loh, khudh biyadih, ambil tangannya, ajak ke masjid sholat. Kun da'iyan walatakun qadhiyan. Kamu itu dai bukan jaksa. Kamu itu penyeru, kamu itu bukan hakim. Tugas kita ngajak. Ini loh. Kun da'iyan walatakun qadhiyan. Maka itu sholat ibadah fungsinya nyambung ini. Dengannya akan menjaga dari kemaksiatan. Wasabr alal mafqud. Jami'ul ibadat arba'ah. Kemudian yang ketiga, ibadah itu diantaranya adalah sabar dengan kehilangan. Karena semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Gak ada yang milik kita, itu gak ada. Maka itu ista'inu bisobri wassalah. Mendekat kepada Allah, meminta bantuan sholat, meminta bantuan sabar. Ibadah, sabar itu ibadah. Sabar itu kata ulama ada 3 macam. Sabar dari berbuat taat, sabar. Kita ini sabar loh hadirin. Saya ini duduk di sini sabar. Jenengan ngurungokno ceramahku iki ya sabar. Sabar dalam berbuat taat. Ketika orang mungkin bisa bersenang-senang, Anda nggak mau bersenang-senang, Anda ke masjid ibadah, sabar Anda sabar. Aku sabar, pemenang duwe santri kayak rai-raimu ini. Sabar. Sabar dalam berbuat taat. Jadi giurannya banyak tapi kita sabar. Kemudian yang kedua, sabar menjauhi kemaksiatan. Dijak wong maksiat gak gelem, sabar, jauh. Dijak ngerasani wong, sabar. Dan ketika sabar akan ujian. Yang ketiga ini yang sering difahami kita, sabar menahan diri. Sabar itu kan menahan diri berbuat kebaikan, menahan diri dalam berbuat kemaksiatan, menahan diri dari musibah. Nah, yang paling banyak menahan diri ini adalah menahan diri dari musibah. Wasabr 'alal mafqud, sabar atas kehilangan. Manusia bakal kehilangan apapun. Kamu akan kehilangan saudaramu, ayahmu, anakmu, kehilangan gurumu, kehilangan jabatanmu, kehilangan apapun. Ya. Katanya malaikat Jibril nafatha min ro'i, ya, ahbib man syi'ta fa innaka mufariku. Cintai siapa yang ingin kau cintai, tapi pasti pisah. Pasti. Nah, sabar ini akan atas kehilangan apa yang Allah titipkan kepada kita, ini ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Makanya orang yang sabar itu dapat kabar gembira. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an?
wala yabluwannaka bi syai'in minal ju' wala yabluwannaka bi syai'in. Yang pertama walab yabluwannaka, kamu pasti diuji. Bala ini ujian. Lamnya, nun takkidnya itu kalau dalam bahasa Arab itunya pasti kau itu wala nabluwannakum. Kami Allah akan pasti mengujimu. Bisyai'in. Kalimat bisyai'in ini ahli tafsir mengatakan biqalilin. Karena ujian Allah itu enggak ada yang besar. Besarnya karena kitanya. Karena enggak sabar jadi besar, kalau sabar jadi kecil. Minal khauf, yang pertama apa? Takut. Kita diuji dengan rasa takut. Orang hidup ini ujian pertamanya ketakutan. Sing di batu ketakutan gunung meledos, ya, ketakutan banjir, ketakutan angin apa? Sing winginane angin yang dicangar, angin apa? Angin ribut. Angin yang besar, macam-macam, atau gempa bumi, macam-macam. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', ya, wal ju'. Kadang kita dapat ujian lapar, nggak ada yang bisa kita makan, ya. Wa naqsim minal amwal, atau penurunan pendapatan gara-gara corona, toko tutup, di PHK, ujian hidup ini. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus. Kepaten. Meninggal bapaknya, meninggal istrinya, meninggal, itu sudah ujian. Pasti. Kemudian wathamarat. Thamarat itu bahasa Arab artinya buah-buahan. Tapi Imam Syafi'i mentafsirkan thamarat di situ adalah anak. Dan kadang kau diuji oleh Allah dengan meninggalnya anak. Itu meninggal anak itu paling berat hadirin. Kepaten paling berat itu kepaten anak. Kepaten yang paling ringan kepaten bojo. Apa meneh bojomu ruwet, ngomelan, duduk musibah itu. Kenikmatan terbesar dalam hidupmu. Nggih, duduk innalillah, alhamdulillah. Ujubku ketam. Nggih. Kepaten yang paling berat itu kepaten anak. Makanya sampai wal anfus wa thamarat, matinya orang dekat kita, manusia, orang tua, teman, guru, terus di spesifik anak. Dalilnya Imam Syafi'i adalah hadis qudsi. Ketika seorang hamba memiliki anak yang meninggal kecil, Allah berfirman kepada malaikat, apakah agobatta ruh walad abdi hadza, apakah kau cabut nyawanya anak hambaku fulan ini? Qala na'am. Malaikat menjawab, iya ya Allah. Katanya Allah diulang lagi, aqabatta thamarata fuadi, apakah kau ambil buah hati hambaku? Jadi yang namanya anak ini dalam hadis qudsi, anak itu disebut dengan thamaratul fuad, buah hati. Qala na'am. Madza qala abdi? Kata Allah, terus gimana hambaku ketika anaknya kau cabut? Qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Ya.
dan semua akan kembali kepada Allah. Girang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya Allah, malaikat, ibnilahu baitan fil jannah wasammihi bi baitil hamad. Buatkan untuknya istana, rumah di surga, dan beri nama untuknya yang sabar atas meninggalnya anaknya, rumah pujian, baitul hamad, rumah pujian. Kemudian wa naqsi minal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Dan kemudian kata Allah, berilah kabar gembira buat orang-orang yang sabar ketika diuji dengan lapar, dengan rasa takut, meninggalnya saudaranya, hartanya yang berkurang, semuanya itu beri kabar gembira, basyiris sabirin. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, kalau mereka dapat ujian, qalu, mereka berkata, inna lillah, kami semuanya milik Allah, wa inna, dan kami semuanya ilaihi, kepada Allah, raji'un, kembali. Jadi pasrah iki wae Gusti Allah, aku gak melok duwe apa-apa, nek dijaluk balik ya wis kekno. Beri kabar gembira. Ulaika alaihim salawatun wa rahmah. Mereka mendapatkan sholawat, mendapatkan rahmah. Itu ataf tafsir. Sholawat dan rahmah itu sama. Mereka mendapatkan rahmat dari Tuhannya. Oke, ini hakikatnya orang ibadah itu sabar atas ujian. Dan terakhir, waridho bil wujud wala bil maujud. Maujud, di situ maujud. Iki tulisannya salah apa moto aku sing gak ketok. Bil maujud dan ridho. Hakikatnya ibadah adalah ridho dengan apa yang Allah gariskan, tentukan, baik rizki ataupun yang lainnya dalam kehidupan kita. Ridho bi Allah Ta'ala. Apa yang ada, rizki yang sudah dijatahkan kepada kita itu diridhoi. Itu hakikat ibadah. Ibadah Masya Allah istiqomah. Nih, bangun malam istiqomah, sholat di masjid istiqomah, ngeresulo ya istiqomah. Percuma. Hakikatnya ibadah itu nerima. Ridho. Ridho itu apa ya? Puas, bukan puas. Nerimo. Ridho itu menerima, rela dengan ketentuan Allah. Itu hakikat kita itu beribadah kepada Allah. Kalau kita ibadah istiqomah kemudian kita nggak rela dengan ketentuan Allah, ya percuma. Ya Rabb, Gusti Allah, tonggoku iki sembayang gak tahu, ngaji yo gak tahu, tapi uripe enak. Aku ngaji istiqomah, ibadah istiqomah, suweret. Malaikatmu apa gak salah alamat ya Allah. Kurang nopo kula niki Gusti, Senin nyenen, Kemis ngemis. Tapi kok ya rezeki kayak gini, ya Allah Gusti, wis kaken ngresula. Ya, seperti itu ndak ridho bil maujud. Bukan itu ibadah. Ibadah itu membuahkan kerelaan dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bi shawab. Sirril Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.